Dibaya, dibaya. Kuratimina jaki butu. Debu kuratamana jaki butu. Di kurade debaye. Salam Kendi Mas, sahabat, saya ingin sekali memberikan tutorial atau edukasi tentang perencanaan sistem pengolahan air dan tata kelola air untuk usaha yang baru dibangun, khususnya wisata air. Dalam tata kelola air ini kita harus pahami betul supaya air yang kita gunakan dari sumber alam ini tidak terbuang sia-sia. Jadi, sistem daur ulang, sistem air masuk, dan sistem pelepasan air itu harus kita manajemen dengan baik supaya air yang kita gunakan untuk kepentingan wisata air ini dapat maksimal kita gunakan tanpa merugikan sumber daya alam yang ada. Sebelum kita membahas tata kelola air dan sistem filterisasinya, ada baiknya kita dengarkan dulu penjelasan atau ulasan dari pemilik wisata air ini. Ini jalan akses utama masuk ke lokasi ini, Mas. Ini saya dari ujung ya. Dari ujung, terus yang saya videokan sumber awal pertama kan dari atas, ketutupan pohon itu, terus ke 7 titik air pancur, kemudian ke sini, kemudian dibuang ke ini, baru ke sungai. Saya kira gambarannya seperti itu. Ini landscape-nya. Sahabat Kendi Mas, demikian ulasan dari pemilik taman wisata air ini. Sekarang kita analisa dulu sumber mata airnya dan debit dari sumber mata air ini. Jika kita perhatikan, debit air ini sangat kecil. Dari sumber mata air yang utama yang di atas ini, salah satu sumber aslinya di sini. Ini sumber air yang kedua. Debit air dari sumber kedua juga kecil. Tanpa tata kelola air yang baik, debit yang kecil ini tidak akan bisa mengairi kolam-kolam yang sudah dibuat. Oleh sebab itu perlu manajemen supaya tata kelola air ini dapat mensuplai kolam-kolam yang sedang dibuat. Nah, ini dialirkan ke rencananya ke 7 titik air. Nah, dari sini akan dialirkan, cuma saya orang awam melihat mata airnya itu kecil, Mas, debitnya. Mau dialirkan ke sini, ke yang lebih bawah, ke rencananya akan dikasih 7 pancuran. 7 pancuran ini baru dibangun ya. Seperti ini. Jadi dari sumber mata air yang pertama mengalir sini dulu, dibikin ke 7 pancuran, kemudian sirkulasinya dialihkan ke sini yang kolam bunder ini, yang timbul lumut itu. Nah, di sini. Kemudian di sini ada sirkulasi, terus dibuang nanti. Saya putus dulu. Jadi yang saya videokan ini nanti limpahan dari 7 pancuran tadi yang saya
video sebelumnya, terus masuk ke kolam yang besar yang ada pohonnya ini. Kemudian limpahannya Mas, ini buangannya lewat ini ya. Ini kemudian dibuang ke sini Mas. Nah, Ini terus ke sungai. ini habis ini dibuang ke sungai umum ya. Ini saya bikin gambarnya ya dari sumber utama yang konturnya paling tinggi di sini, kira-kira 4 meter lah dari nanti yang ke bawah itu ada 2 sumber titik air, yang satu asli, yang satu buatan, itu yang paling kanan itu. Nah ini nanti harapannya bisa untuk mendorong ke sini Mas, yang saya bikin tadi. Nah ini dari 2 itu tadi mau dialirkan untuk menyokong di sini supaya tekanannya lebih besar untuk mengatasi apa ya, terjadinya lumut itu. Masalahnya debit air kecil. Debit airnya kecil Mas untuk space yang segini. Ini saya mau bikin video gambarannya yang lengkap dari sumber mata air yang utama yang di atas ini. Salah satu sumber aslinya di sini, terus kemudian disuntik, ditambahin lagi dari sini. Saya putus dulu. Ini sumber air yang kedua yang bikinan. Terus ini space-nya seperti ini. Nah ini dialirkan ke, rencananya ke 7 titik air. Nah dari sini akan dialirkan, cuma saya orang awam melihat mata airnya itu kecil Mas debitnya. Mau dialirkan ke sini, ke yang lebih bawah, ke rencananya akan dikasih 7 pancuran. 7 pancuran ini baru dibangun ya. Seperti ini. Jadi dari sumber mata air yang pertama mengalir sini dulu, dibikin ke 7 pancuran. Kemudian sirkulasinya dialihkan ke sini, yang kolam bunder ini, yang timbul lumut itu. Nah, di sini. Kemudian di sini ada sirkulasi, terus dibuang nanti. Saya putus dulu. Jadi yang saya videokan ini nanti limpahan dari 7 pancuran tadi yang saya video sebelumnya, terus masuk ke kolam yang besar yang ada pohonnya ini. Kemudian limpahannya Mas, ini buangannya lewat ini ya. Ini kemudian dibuang ke sini Mas. Nah, Ini terus ke sungai. ini habis ini dibuang ke sungai umum ya. Sahabat Gendimas, kita sudah melihat seluruh landscape dari area rencana yang akan dibangun lokasi wisata ini. Sahabat, debit air yang kecil, kolam yang besar, dibutuhkan tata kelola air supaya kolam-kolam yang sudah dibuat ini semua dapat teraliri oleh air. Sahabat, kita lihat
berikutnya, bagaimana sistem manajemen dari pengolahan air dengan debit dari sumber alam yang ada. Langkah pertama yang harus kita lakukan dan kita pikirkan adalah tidak membuang air secara continuity atau secara directly ke sungai. Jadi, air yang harusnya kita buang, kita olah kembali untuk kita kembalikan ke sumber awal. Ini dapat meningkatkan debit air yang kecil, sehingga sistem sirkulasi kolam akan tertata dengan menggunakan filter yang tepat. Dengan menggunakan analisis yang tepat dan perhitungan yang baik, sistem manajemen di wilayah atau di area kolam-kolam lokasi wisata ini dapat tercukupi. Sahabat Kendimas, bagaimana filterisasinya? Kita simak video lanjutannya.